Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan jelang pemeriksaan kesehatan ini, ia bersama dengan pasangannya sudah banyak mengonsumsi vitamin D alias DOA. Selama pemeriksaan, Rumah Sakit Tarakan, Jakarta menurunkan 20 dokter dan 20 tim pendukung untuk memeriksa Bacagub Jakarta dan Bacawagub Jakarta. Rekan-rekan media melaporkan alhamdulillahirrabbilalamin dari 11 jam yang direncanakan karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Sebelumnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano Karno telah menjalani tes kesehatan. Hasil tes tersebut telah diserahkan RSUD Tarakan ke KPU Jakarta. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan sebagai syarat pendaftaran di KPU. Pasangan calon Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya, ya itulah mekanisme atau ketentuan yang disampaikan oleh KPUD. Tentu semua dokter-dokter di sini bekerja secara profesional, dan alhamdulillah kalau tadi Pak Ibu Dirut mengatakan selesai tepat pada waktunya gara-gara Pak Mas Pramono ini. Beliau kan goes, treadmillnya 10 menit, targetnya melampaui dari 30 menit. Sekarang kenyataan. Usai pemeriksaan kemarin, RSUD Tarakan menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta sebagai syarat kelengkapan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Deddy Mulyadi Erwan Setiawan serta Ahmad Saiku Ilham Habibie kembali menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di hari kedua ini, kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan tes urin sebagai salah satu syarat untuk maju di kontestasi Pilkada 2024. Memasuki hari kedua, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, serta Ahmad Saiku Ilham Habibie kembali mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah sebelumnya menjalani tes kesehatan fisik atau jasmani, hari ini kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 ini mengaku siap mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Terlebih, para paslon pernah memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Nggak ada persiapan, apa yang dipersiapkan kan cuma hanya mengikuti apa yang menjadi alur yang disampaikan oleh dan disediakan oleh para dokter yang ada di sini.
Tidak lah, yang penting kan kita sehat, jiwa kita sehat, itu aja. Apa saja Kang seorang itu Kang? Hari ini katanya pemeriksaan rohani, saya nggak tahu apakah rohani bisa diperiksa. Sebenarnya bukan pemeriksaan rohani ya, pemeriksaan kejiwaan. Rohani itu kan nggak bisa diperiksa. Kejiwaan itu didasarkan pada pikiran, jadi terukur ini. Sementara dua pasangan calon lainnya, yakni Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI, serta JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, juga jalani tes kesehatan rohani hari ini. Ada persiapan khusus apa? Ngalir aja lah. Hari ini Dadang berbarengan. Oh iya. Opak pakai batik Pak Ji? Mohon doanya guys, dengan lancar. Opak pakai batik nih Pak ya? Kita gimana Teh persiapannya Teh? Ya, seperti yang beliau sampaikan, mengalir aja dan mohon doanya mudah-mudahan lancar. Hari ini tuh tes kesehatan rohani ya. Insya Allah saya mah sehat secara rohani lah. Jasmani juga tidur cukup aja tadi malam. Terus udah ngobrol sama mama sama bapak, santai di rumah, tenangkan pikiran. Udah gitu. Gak ada yang spesial. Tidurnya enggak? Persiapan khusus nggak? Enggak, biasa kan sudah 4 kali. Oke. Jadi tidur biasa, tidur juga enggak. Biasa kan Ada tidur jam. olahraga gitu atau kayak gimana? Iya lah, sibuk jadi nggak pernah dalam. Kan saya kan juga ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kan. Saya juga di sana mempersiapkan pilkada Kabupaten Pangandaran kan. Jadi sebulan 2 bulan ini hampir 3-4 bulan ini nggak, saya sepedahan biasanya. Hari ini karena sibuk sana kemari, udah 4 bulan nggak sepedahan tuh. Tidak seperti tes kesehatan fisik kemarin yang berlangsung lebih dari 10 jam, tes kejiwaan kali ini akan berlangsung sekitar 4-5 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Moldavinkran, iNews melaporkan. Ya, dua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Risma dan Gus Hans menjalani pemeriksaan kesehatan fisik, sementara Lukmanul melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dilakukan di Geraha Amerta RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Sabtu pagi. Yang diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Untuk hari ini, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim akan menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Selain pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan, juga dilakukan pemeriksaan bebas narkoba. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Itu salah satu syarat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah mampu dalam tes kesehatan jasmani dan tidak terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 bidang keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Setiap bakal pasangan calon membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam. Untuk itu, pemeriksaan kesehatan setiap bakal pasangan calon dilakukan selama 2 hari, mulai hari ini dan minggu besok. Selain Bacagub dan Bacawagub Jatim yang menjalani pemeriksaan kesehatan, sebanyak 29 pasangan calon kepala daerah kabupaten kota di Jawa Timur juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mahasiswa dan pemuda di Muna Barat, Sulawesi Tenggara menyatakan dukung kota kosong. Hal serupa juga dilakukan oleh warga Pangkal Pinang. Mereka meminta masyarakat mendukung kota kosong. Ratusan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Front Pemuda Penyelamat Demokrasi Muna Barat, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menyatakan mendukung kota kosong dalam pemilihan bupati serentak di Kabupaten Muna Barat November mendatang.
Menurut mereka, upaya mendukung kota kosong ini untuk melawan monopoli koalisi partai politik tertentu yang hanya mengajukan hanya satu paslon tunggal saja. Sebagai bentuk keprihatinan terhadap Kabupaten Muna Barat, Front Pemuda Penyelamat Demokrasi Muna Barat mengajak seluruh masyarakat untuk memilih dan memenangkan kota kosong di pilkada nanti agar memberikan pelajaran kepada calon bupati yang haus akan kekuasaan. Bahwa adanya kota kosong yang ada di Muna Barat hari ini itu bagian dari salah satu kemunduran demokrasi. Hal serupa sebelumnya juga dilakukan di Pangkal Pinang. Masa yang tergabung dalam relawan kota kosong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggelar aksi dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Pangkal Pinang. Mereka mendaftarkan kota kosong dan meminta KPU memfasilitasinya layaknya pasangan calon. Relawan juga mengajak masyarakat untuk memilih kota kosong pada pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Koordinator relawan menyebut kota kosong merupakan sebuah pilihan dalam demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah pada Pilkada 2024. KPU memperpanjang pendaftaran di wilayah tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat lalu, KPU RI menyampaikan selama 3 hari ke depan akan fokus membuka sosialisasi kepada partai politik dan masyarakat. Selanjutnya, KPU akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah 2 hingga 4 September mendatang. Bila masih ada partai politik yang bisa mengusung calon lain, mereka dipersilahkan untuk mendaftar. Namun, bila tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon lain karena ambang batas, KPU membuka kesempatan bagi partai-partai yang sudah mencalonkan untuk menimbang ulang pilihannya. Akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud sesuai dengan Diketahui jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibandingkan Pilkada 2020. Pada tahun 2020 lalu, hanya ada 25 calon tunggal. Sedangkan pada tahun 2024 ini, jumlah calon tunggal mencapai 48 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, PDIP mengumumkan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja maju di Pilgub Jawa Barat. Kedua nama ini menjadi kejutan pada detik-detik terakhir jelang penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pilkada Jawa Barat pun diprediksi akan berlangsung ketat. Kita akan membahasnya bersama dengan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, ada Kang Ronald Surapraja. Selamat malam Kang Ronald, apa kabar? Selamat malam, wilujeng wengi. Baik, kumaha damang Kang Ronald? Alhamdulillah, saya baik. Gimana Mbak Safa, sehat? Sehat. Oke, ada juga pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Safa, malam Bang Ronald, kabar baik. Malam. Baik, Kang Ronald, ini bagaimana nih ceritanya awal mula akhirnya Kang Ronald diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Jawa Barat dipasangkan dengan Pak JJ? Oke, jadi kita sedikit mundur dulu ya Mbak Safa, bahwa sebetulnya kemarin itu saya berkontestasi di Pilwalkot Kota Bandung sebetulnya. Ya, cuman memang pada hari penentuan surat rekomendasi memang tidak jadi melaju akhirnya, gitu kan ya? Iya. Ya udah, nggak apa-apa, gitu kan ya. Itu hari Senin kejadiannya, Selasa udah santai, melepas beban semua, Rabu udah santai, Kamis, gitu kan? Hari Kamis itu memang saya tahu bahwa itu adalah hari terakhir pendaftaran calon, gitu kan ya. Di hari itu saya memang agendanya memang tidak ada agenda politik sama sekali, karena kebetulan saya memang lagi ada di Jakarta. Iya. Bahkan di malam hari itu saya memang mendatangi sebuah acara. Yang saya tahu memang itu kan ada beberapa nama yang sudah disebut,
ada Pak Sandiaga Uno, ada Ibu Susi, bahkan yang paling kuat namanya adalah Pak Anies, gitu kan ya. Jadi rencananya adalah Pak Anies dan Pak Ono, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat. Ya, saya berangkat ke acara sambil memantau, oh namanya masih Pak Anies, Pak Ono. Berubah lagi ternyata. Pak Anies nggak jadi. Nama yang berubah menjadi Pak Ono dan Pak JJ. Gitu kan ya. Ya udah, akhirnya saya ada di acara, sebuah acara musik pada saat itu, dan tiba-tiba jam 23.05 saya menerima telepon dari Pak Ono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Dan isi teleponnya adalah, Kang Ronald, apakah siap menjadi calon wakil gubernur? Sebuah telepon yang membuat saya terkaget-kaget karena memang tidak pernah mempersiapkan ini. Saya tidak menyangka ada isi telepon yang seperti itu. Saya membutuhkan waktu beberapa menit untuk berkonsultasi dengan tim. Akhirnya 23.55 dilakukannya Zoom meeting dengan KPUD dan saya jadi artinya penugasan itu diterima 1 jam sebelum penutupan pendaftaran yang Kang Ronald ya? Nama saya sudah ada di DPP, ya, itu sejak 22.30, ya. Tapi prosesnya itu memang menit demi menit berubah dan lain sebagainya. Update apa yang membuat Kang Ronald yakin untuk menerima penugasan itu dan kemudian mantap untuk maju di Pilgub Jawa Barat? Saya kira Mbak Safa, ini bukti bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Saya tidak jadi melaju di Pilwalkot Kota Bandung, malah Tuhan memberikan amanah gitu kan yang lebih berat, lebih tinggi di kontestasi gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya kira ini sudah ketetapan Tuhan, ya, dan insya Allah saya siap. Sesimpel itu sih Mbak sebetulnya. Oke. Baik, Bang Pangi, ini Bang Pangi, bagaimana Bang Pangi melihat peluang dari seorang Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat? Sebelumnya ini Kang Ronald kan dikenal publik sebagai seorang komedian, kemudian presenter televisi dan juga penyiar radio. Ya Mbak Safa, intinya memang di dalam konteks pilkada itu ada 3 variabel penting ya, 4 maksud saya. Itu pertama adalah variabel personalisasi kandidat atau person atau figur. Biasanya di dalam pendekatannya Adman Nursal itu adalah center of kandidat. Jadi figur menjadi dominan DNA-nya pada kontestasi baik itu pilkada, dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Yang kedua adalah tentu partai ID, ya, mesin partai, ideologi partai, bagaimana partai bekerja dengan mesinnya. Itu yang membuat pilkada juga akan berpengaruh sehingga calon-calon independen nggak banyak berani untuk di luar partai politik. Yang ketiga adalah tentu nanti akan bicara tentang kompetensi, kapasitas, yaitu belanja program. Itu juga akan kelihatan mana yang punya rekam jejak, mana udah punya pengalaman, mana yang kemudian punya prestasi yang kemudian mereka adu kinerja, adu prestasi, dan adu capaian. Rekam jejak lah yang diadu. Nah terakhir adalah tentu saja tidak bisa lepas dari isu atau populisme atau sentimen yang akan mereka menangkan, bagaimana memenangkan hati rakyat. Nah, di dalam konteks pilkada memang beberapa survei yang kita lakukan, bahkan puluhan survei yang paling sering kita lakukan dalam pilkada kemarin, itu adalah ketika apa yang menjadi alasan masyarakat kemudian untuk memilih atau preferensi untuk memutuskan calon bupati, wali kota maupun gubernur, itu hampir disebutkan bahwa faktor figur mereka percaya itu 80-95% menjadi penentu. Nah, kemudian faktor partai pengusung itu hanya 9-15% rata-rata range-nya ya. Nah, itu artinya lagi-lagi dalam pilkada, apakah betul bahwa ada belanja program, belanja uji rekam jejak, atau belanja figur sebenarnya, atau belanja populisme. Nah, sebenarnya ini yang kita katakan bahwa latar belakang calon kepala daerah yang diinginkan publik dari data survei Voxpol kemarin, itu memang melatar belakang banyak dari kepala daerah. Tapi ada juga kemudian, kalau nggak salah, kalau dari artis itu ada ya, tapi nggak terlalu besar juga. Nah, tetapi intinya mereka sebenarnya membaca apa yang bisa meyakinkan mereka untuk memilih. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, saya ingin mengatakan begini,
dulu dalam pilkada kalau pileknya itu memang dijadikan artis atau public figure atau tokoh-tokoh yang terkenal itu sebagai vote getter ya, mesin pendulang suara. Karena bagaimana untuk menyelamatkan partai supaya partai punya kursi. Mereka nggak peduli apakah ini kader, ini nggak kader, atau ini orangnya. Yang penting partainya dapat kursi gitu. Nah di dalam konteks pilkada itu beda. Konteks pilkada adalah bagaimana menang. Nah bagaimana menang tentu saja dalam racikan elektoral itu kan ada tiga aspek, yaitu tingkat popularity, likability, dan tingkat. Baik, kita ke Kang Ronald. Kang Ronald, saya kutip pernyataan dari Bang Pangi. Apa yang meyakinkan Kang Ronald bisa dipilih oleh warga Jawa Barat? Karena 3 lawan Kang Ronald ini dapat dikatakan juga bukan lawan yang mudah begitu, Kang Ronald. Ya, saya kira siapapun profesional pada awalnya adalah seorang amatir. There is always first time for everything. Ya, tergantung yang menjalaninya itu bisa cepat beradaptasi dan belajar seperti apa. Saya adalah orang asli Jawa Barat. Jangan ragukan cinta saya untuk Jawa Barat. Ya, jadi dan memang dari dulu saya pribadi memang ada niat, keinginan mulia untuk mendarmabaktikan hidup sebuah masyarakat. Ketika pintu kota Bandung tidak jadi, ternyata ada amanah yang lebih besar buat Jawa Barat, saya kira kenapa tidak. Ya. Untuk soal strategi, untuk soal belanja program, saya kira masih belum bisa berbicara sekarang, karena juga ini kan masih baru sekali, saya masih tes kesehatan dan sebagainya, itu kan nanti akan dipersiapkan oleh tim. Ya, jadi ya tentu saja jangan selalu menganggap bahwa wah ini artis bisa apa gitu kan ya. Ya mungkin ada anggapan seperti itu di masyarakat, tapi sekali lagi banyak kok yang dulunya adalah seorang seniman atau kita bilang artis yang ternyata bisa sukses dan baik karirnya di bidang politik. Saya kira banyak contohnya. Baik Bang Pangi, selain Kang Ronald Surapraja juga ada sejumlah pesohor dunia hiburan lainnya yang terjun di Pilkada 2024 ini. Bagaimana peluang mereka? Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Bang Pangi, Kang Ronald dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada Kang Ronald Surapraja, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan, dan juga ada Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Bang Pangi, kalau kita ingat di masa pendaftaran kemarin, ini pencalonan Pilgub Jawa Barat yang diusung oleh PDI Perjuangan dikatakan penuh drama begitu ya. Sebelumnya sempat santer dikabarkan Anies Baswedan yang akan maju, kemudian Pak Ono, hingga akhirnya di detik-detik terakhir muncul nama JJ Wiradinata dan juga Kang Ronald Surapraja. Bagaimana Anda membaca dinamika politik yang terjadi di PDIP hingga akhirnya mengusung nama Pak JJ dan juga Kang Ronald ini? Ya tentu dinamikanya katanya ada invisible hand, kekuatan politik yang luar biasa. Ada juga ini adalah akar muncul grassroots ya, muncul dari akar rumput PDIP. Tadi bukan calon yang didorong-dorong, tapi memang mungkin ada alasan PDIP untuk memutuskan bahwa ini yang terbaik gitu. Jadi kita menghormati aja putusan partai bahwa penuh dinamika, penuh kejutan, kemudian di last minute injury time bahkan Pak Ronald pun tidak akan menyangka akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Jadi beliau pun kaget di telepon ketika ditodong ya, diminta sebagai calon wakil gubernur gitu. Jadi dan ini jabatan yang untuk bertarung pada gelanggang yang nggak main-main, dan kalau nggak serius ya susah, tapi kalau serius ya ada peluang menang juga, karena bagaimanapun di Jawa Barat ini unik pemilihnya. Banyak pemilih psikologisnya, memilih karena faktor ganteng, karena good looking, karena lucu, memilih karena kompetensi, kapasitas, dan kinerja, ada juga gitu. Jadi beragam perilaku pemilih orang di Jawa Barat gitu. Makanya tidak heran ketika dulu ada Deddy Mizwar ya, kemudian terpilih, ada kemudian banyak tokoh-tokoh, aktor-aktor saya lihat juga banyak berhasil di Jawa Barat gitu. Jadi kita tidak boleh juga meremehkan artis bahwa mereka tidak punya kompetensi. Baik. Kalau Kang Ronald termasuk kategori apa nih Bang Pangi?
Ya, beliau kan tentu kita tahu beliau aktor selama ini. Yang setahu saya rekam jejak di situ ya, aktor, komedian dan seterusnya. Tetapi dalam konteks kalau ditanya, misalnya dalam hasil survei Voxpol, kapasitas, misalnya kalau ditanya latar belakang yang diinginkan, ya calon kepala daerah itu, ya mereka menginginkan latar belakang yang punya kinerja dan pengalaman. Yang itu angkanya 50%. Kemudian visi misi dan program yang ditawarkan ada 18%. Kemudian karakter pemimpin. Nah, mungkin punya karakter. Pak Ronald ini itu karakter yang jujur, santun, tegas, dan sederhana. Itu 15,9%. Nah, kompetensi dan kapasitas yang dimiliki 7,5%. Nah, tentu beliau punya kompetensi selama ini di bidang yang memang di bidang yang sebenarnya adalah bagaimana merubah itu kan. Sekarang selama ini kan bisa artis ini kan susahnya di situ sebenarnya, tantangan challenge itu. Dia selama ini dilayani gitu. Dia bekerja untuk sekarang bekerja abdi negara. Dia pelayan. Nah, itu merubah itu sama dengan militer yang selama ini adalah garis komando, tiba-tiba dia garis sipil gitu. Nah, itu kan adaptasinya banyak artis yang berhasil, banyak juga artis yang kurang piawai dan mahir di situ, dan banyak juga yang mundur setelah jadi bupati, wali kota nggak sanggup gitu. Nah, itu yang di situ tantangannya situ, challenge itu. Tapi kita nggak boleh meremehkan artis bahwa dia tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas. Kita berikan aja kesempatan. Meskipun memang di hasil survei Voxpol itu kalau kita tanyakan latar belakang pengalaman, itu memang public figure artis itu hanya 2% gitu. Nah, latar belakang yang paling besar itu yang mereka inginkan adalah kepala daerah 31%, politisi atau anggota partai politik 27%, tokoh ulama atau tokoh kiai ustadz 14%, akademi 7%, kemudian jabatan TNI itu menteri 2,3%. Nah, itu latar belakang yang mereka inginkan. Tetapi tentu saja lagi-lagi pemilih yang misalnya rasional, pemilih psikologis dan pemilih sosiologis tentu punya ceruk segmen yang masing-masing berbeda. Ada juga misalnya seperti Komeng ketampilan lucu ya, kemudian di DPD tampilan fotonya aneh sendiri. Itu dapat 4 juta loh di Jawa Barat. Nah, itu membuktikan bahwa Komeng kalau bicara tentang kinerja apa gitu. Prestasi apa, capaian apa. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Tetapi ternyata orang di Jawa Barat itu memilih Komeng 4 juta. Dan dia adalah anggota DPD senator terbesar di Indonesia. Bukan di Jawa Barat, di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita tanyakan misalnya nanti baik, karakter calon pemimpin yang diinginkan jadi kepala daerah, itu ada karakter misalnya adalah jujur, bersih, dan bebas dari korupsi. Nah, itu mungkin bisa ditonjolkan dari Pak Ronald nanti ya. Kemudian kalau Pak Ronald sendiri apa karakter yang ingin ditonjolkan kepada masyarakat Jawa Barat untuk merebut hati warga Jawa Barat di Pilgub tahun ini? Saya, ya yang tadi Mas Pangi bilang bahwa ya saya insya Allah bersih dari karena kan ini adalah dunia politik kan memang baru buat saya, jadi saya bukan pejabat publik juga selama ini kan, jadi ya saya sih bisa meyakinkan diri saya dan saya akan bisa menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa ya saya insya Allah tidak ada rekam jejak yang tidak baik dalam dunia politik, gitu kan ya. Itu. Dan yang kedua juga memang saya dari dulu juga menyukai dunia politik, meskipun sekarang baru dalam setahun terakhir saya masuk ke dalam dunia politik praktis, tapi dalam 1 tahun ini memang banyak pelajaran yang saya serap, adaptasi yang dipaksa harus cepat, gitu kan ya. Jadi ya tugasnya di saya pribadi adalah bagaimana mengejar standar sebagai seorang calon wakil gubernur. Ya, saya harus menguasai banyak hal, dari mulai penguasaan teritori, penguasaan masalah, penguasaan komunikasi, jaringan, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ada hal-hal yang mungkin bisa kami ini yang berlatar belakang sebagai public figure yang bisa ditawarkan kepada masyarakat yang berbeda dan yang bisa ditawarkan oleh mereka yang pernah terjun ke baik, terakhir Kang Ronald, sebelumnya ini kan Kang Ronald juga sudah pernah mengikuti pemilu legislatif namun gagal melenggang ke Senayan begitu ya. Apa yang membuat Kang Ronald akhirnya mantap untuk sementara waktu meninggalkan dunia hiburan dan terjun ke dunia politik? Karena ini adalah perintah partai. Saya harus siap kapanpun diterjunkan. Dan ini adalah bisa menjadi
cara saya berbakti untuk masyarakat Jawa Barat. Bismillah. Baik, terima kasih Kang Ronald Surapraja, bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat, dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu. Salam sehat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut partai-partai kini tersandra kekuasaan. Habibur Rahman menilai pernyataan Anies muncul karena dirinya tidak mendapat dukungan dari partai-partai untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan terlepas soal tudingan sandra menyandra, sebagai politisi kita tidak boleh jadi pemalas. Kalau ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, misalnya kepala daerah atau kepala pemerintahan, maka kita harus menjalani prosesnya. Selain itu, ia juga menyatakan kalau tidak berkenan masuk partai politik, ya, berkomunikasi dan bekerja sama dengan partai politik. Kalau merasa susah berkomunikasi dan kerjasama dengan partai politik, maka silahkan mendirikan partai politik. Pemirsa, Polda Jawa Tengah masih mendalami dugaan kasus perundungan mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari. Pihak Polda Jawa Tengah saat ini telah menerima salinan bukti hasil investigasi internal Kementerian Kesehatan dan melakukan gelar perkara bersama. Misteri alasan ataupun penyebab kematian mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari mulai menemukan titik terang. Polda Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan mengadakan rapat koordinasi dan gelar perkara kematian Dr. Aulia di ruang Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Jumat sore. Rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk pendalaman kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, termasuk mendalami bukti-bukti investigasi internal Kemenkes. Kegiatan kita adalah saling koordinasi bahan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh dari Kemenkes, dan kita juga berkoordinasi terhadap hasil tersebut dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebelumnya, investigasi Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya bukti perundungan di balik meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari saat residensi Prodi Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hasil investigasi ini sudah diserahkan ke polisi dan Menkes memastikan pelaku bullying mendapatkan sanksi tegas. Kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa gini, diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sih. Ini kita udah ada aturan dilanggar udah dikasih hukuman sesuai aja. Itu aja nggak pernah dilapor. Jadi kalau kita kasih hukuman, STR-nya kita bisa cabut, nggak bisa praktek lagi SIP-nya. Harus gitu kan orang jadi tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Selain soal perundungan, polisi juga mendalami mengenai penyebab kematian Dr. Aulia. Langkah otopsi psikologis juga akan dilakukan, termasuk telah memeriksa 10 orang saksi dari teman, keluarga, hingga dokter senior. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip ditemukan meninggal di kamar indekosnya setelah menyuntikkan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Ada dugaan kuat faktor meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sebelumnya beredar pesan suara dari almarhumah Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia diduga karena perundungan. Dari rekaman terdengar suara pilu dan curahan hati seorang anak yang tengah mengadu kepada ayahnya. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah.
di Bangsalang minumnya pada habis kan. So, aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum, karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Viral pesan suara almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, korban dugaan perundungan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, tersebar di media sosial. Pilu, pesan suara Dr. Aulia menuturkan bahwa kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya kondisi fisik, Dr. Aulia juga meragu melanjutkan program pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Karyadi. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN ke situ. Gak 24 jam Pak. Aku gak tahu Pak bisa apa enggak Pak. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal, ayah Dr. Aulia, Muhammad Fakuri, meninggal dunia. Miris, ayah mana yang tega mendengarkan pesan suara dari anak perempuannya merintih kesakitan. Ayah Dr. Aulia meninggal di RSCM Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2024. Kondisi kesehatan Muhammad Fakuri kian menurun pasca anaknya dimakamkan pada tanggal 13 Agustus silam. Kasus kematian Dr. Aulia hingga saat ini masih didalami polisi. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisikan keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal di indekosnya pada tanggal 12 Agustus 2024. Polisi saat ini masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah penyebab kematian korban akibat perundungan. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Selain investigasi dari Undip, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengerahkan tim investigasi guna mencari tahu penyebab kematian Dr. Aulia. Hasil investigasinya pun tidak diumumkan karena akan langsung diberikan ke pihak kepolisian sebagai bahan penyidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan.